Insya Allah, teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan insya Allah ternyata salah satu bentuk teguran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ungkapan insya Allah merupakan hal yang biasa bagi umat Muslim, termasuk Indonesia. Di balik maknanya yang berarti menyerahkan keputusan akhir di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan insya Allah ternyata salah satu bentuk teguran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku Asbabun Nuzul karya Kiai Haji Hy Soleh dan kawan-kawan tahun 1995 dijelaskan riwayat mengenai Asbabun Nuzul atau sebab turunnya surat Al-Kahfi ayat 23-24. Surat Al-Kahfi ayat 23-24 memiliki arti, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Suatu ketika kaum Quraisy mengutus An-Nadir bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'idz untuk meminta saran dari seorang pendeta Yahudi di Yastrib. Orang-orang Quraisy mengakui kaum Yahudi lebih cerdas daripada mereka dalam soal pengetahuan tentang kitab. Penugasan ini dilakukan untuk menanyakan kenabian Muhammad. Para pemuka Quraisy juga ingin agar pengetahuan yang diberi pendeta Yahudi dapat digunakan untuk mendebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendeta Yahudi yang dimaksud lantas menyarankan suatu hal kepada dua utusan ini. Dia berkata, kalian hendaknya bertanya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 perkara. Jika Muhammad dapat menjawab 3 pertanyaan ini, maka sungguh dia adalah utusan Allah. Namun jika tak dapat menjawabnya, dia hanyalah orang biasa yang mengaku sebagai nabi. Hal pertama yang ditanyakan adalah tentang pemuda-pemuda pada zaman dahulu yang bepergian dan apa yang terjadi kepada mereka. Kedua, tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyrik Timur dan Maghrib Barat dan apa yang terjadi padanya. Ketiga, tentang roh. Para utusan Quraisy itu pun pulang dengan perasaan lega. Sesampainya di Mekah, mereka melapor ke petinggi Quraisy. Tak butuh waktu lama, mereka menemui Nabi Muhammad SAW di dekat Ka'bah. Kepada beliau mereka menanyakan ketika persoalan yang dipesankan si pendeta Yahudi. Mendengar 3 pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW menjawab, "Aku akan menjawab pertanyaan kalian besok." Namun waktu yang disebutkan telah lewat, bahkan hingga 15 malam lamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menunggu datangnya wahyu yang dibawa malaikat Jibril yang dapat menerangkan 3 pertanyaan itu. Kaum musyrikin Mekah mulai mencemooh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka dan malu karena tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada kaum Quraisy. Hingga akhirnya datanglah malaikat Jibril membawa wahyu, yakni surat Al-Kahfi ayat 23-24. Isi surat itu menegur Nabi Muhammad SAW karena memastikan sesuatu pada esok hari tanpa mengucapkan insya Allah. Selanjutnya, malaikat Jibril juga menyampaikan wahyu yang dapat menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh pendekar itu. Tentang pemuda-pemuda yang bepergian dijelaskan dalam Ashabul Kahfi, Quran Surat 18:9 ayat 26. Tentang seorang pengembara yakni Zulkarnain, Quran Surat 18:83 ayat 101. Dan perkara roh, Quran Surat 17 ayat 85. Menurut pakar tafsir Al-Quran Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan, kisah Asbabun Nuzul tersebut mengandung hikmah.
Inilah pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar jangan memastikan suatu perkara akan terjadi tanpa halangan apapun kecuali menghubungkannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.